adanya kandang ternak ini. Sementara kalau yang batako ini sepertinya untuk membuat beteng sahabat ya, atau pagar. Nah, namun sampai saat ini juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat sore sahabat, dan selamat bertemu kembali ya dengan Pak Toce Ahmad. Sahabat, saat ini saya sudah berada di lahan baru sahabat, dimana di lahan baru ini ternyata sudah ada beberapa usaha yang sudah dirintis oleh Pak Joko. Dan pada sore hari ini sahabat ya, kita akan melihat ya secara dekat beberapa usaha yang sudah dirintis ataupun yang akan dirintis, di mana tempatnya berada di lahan milik dari adik Farel Prayoga. Sahabat, sore hari ini saya sudah berada di lahan baru sahabat. Nah, ini lahan baru ya, yaitu lahan yang pertama kali dibeli oleh artis Farel Prayoga, dimana mungkin sahabat-sahabatku masih ingat ketika dulu ketika baru saja dibeli oleh adik Farel ini, lahan ini berupa lahan persawahan sahabat, dimana di sini dulu ditanami tanaman jeruk. Namun pada sore hari ini sahabat ya, ketika kita sudah di sini ya, mungkin sudah agak lama ya, mungkin setengah tahun yang lalu, ternyata lahan yang sudah dibeli oleh adik Farel Prayoga itu didirikan beberapa usaha sahabat. Di antaranya yang di depan kita ini yang baru dirintis sahabat, atau dalam tahap perintisan, yaitu dibangun rumah makan sahabat. Dan untuk sahabat-sahabatku ya, semoga pada sore hari ini kita semua tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan bisa melaksanakan segala aktivitasnya. Suasana yang ada di lahan baru sahabat, dan sepertinya cuaca pada sore hari ini agak mendung ini. Sahabat, jadi ini adalah usaha yang masih dalam perintisan sahabat, dan masih dalam masa pembangunan, yang mana di depan kita ini nanti akan didirikan sebuah kafe. Dan kalau tidak salah itu namanya nanti ya Cafe Ojo Dibanding-bandingke. Sementara untuk tahap pembangunannya sudah sampai pada pemasangan instalasi listrik. Juga mungkin sahabat-sahabatku masih ingat, itu sudah didatangkan adanya 4 meja makan. Dan ini adalah usaha yang baru dalam perintisan, yaitu Pak Joko ingin membuka usaha dalam bidang kuliner. Dan kita akan lebih melihat lagi sahabat ya. Nah, ini adalah sebuah gudang sahabat, gudang batako ya, atau mungkin apa namanya ya, gudang batako. Kenapa? Karena di sini dulu pernah digunakan oleh Pak Joko untuk memproduksi batako. Di mana usaha ini dirintis oleh Pak Joko untuk membuat batako, dan sementara sampai saat ini ternyata Pak Joko hanya memproduksi untuk kepentingan pribadi sahabat ya, tidak untuk melayani kepentingan umum. Dalam artian batako yang sudah dicetak oleh Pak Joko ternyata digunakan sahabat ya, digunakan untuk membangun daripada yang ada di depan kita ini. Jadi bangunan yang ada di depan kita ini adalah batakonya adalah membuat sendiri, di mana Pak Joko juga dulu pernah merintis adanya usaha, yaitu dalam bidang pembuatan batako. Dan untuk sahabat-sahabatku ya, bagaimana kelanjutan daripada usaha yang sudah dirintis ini, tentunya kita masih menunggu apakah usaha dalam bidang memproduksi batako ini akan dilanjut, atau hanya untuk melayani kepentingan untuk pribadi sahabat ya, jadi tidak untuk melayani kepentingan umum. Nah,
kita masih menunggu sahabat ya, bagaimana kelanjutan daripada usaha batako yang sudah dirintis oleh keluarga dari adik Farel Prayoga. Dan sementara sahabat di sini, nah ini mungkin sahabat-sahabatku, di sini ada beberapa tumpukan batu, juga ada sedikit pasirin sahabat ya. Juga di sana ada beberapa tumpuk batako, dimana berdasarkan keterangan dari Mas Mamo bahwa material yang ada di depan kita ini, yaitu batu ini, nanti akan digunakan untuk memplengseng parit sahabat, untuk memplengseng parit. Dan menurut Mas Mamo ini tidak tanggung-tanggung dari situ sahabat ya, dari toilet itu ya sampai ke sana sahabat, nanti rencananya ke sana. Nah, sampai di adanya kandang ternak ini. Sementara kalau yang batako ini sepertinya untuk membuat beteng sahabat ya, atau pagar. Nah, namun sampai saat ini juga belum dilaksanakan, dan ini sebuah rencana yang akan dilakukan ketika nanti semuanya sudah tercukupi ya, tentang kebutuhan untuk membuat sebuah plengsengan dan membuat pagar. Dan kita akan melihat ke sana sahabat ya. Dalam satu lahan ini ternyata sudah dirintis beberapa usaha. Nah, di sini ini adalah namanya lapangan kuda sahabat. Nah, lapangan kuda, dimana sore hari ini kita bisa melihat kuda balap Sang Abbas ini ya. Dan mungkin sahabat-sahabat masih ingat dulu Pak Joko atau keluarga dari adik Farel Prayoga itu dulu mempunyai 3 kuda sahabat. Dan ternyata yang 2 itu sekarang ditaruh di Kota Malang sahabat. Sehingga yang ada di depan kita hanya tinggal 1 yang berwarna coklat ini sahabat ya, yaitu yang diberi nama kuda balap Abbas. Dan untuk sahabat-sahabatku ya yang baru saja menemukan channel dari Pak Toce Ahmad, saya sangat berterima kasih bila berkenan menombol tanda like, komen, dan subscribe. Kita akan melihat beberapa usaha yang sudah dirintis dalam satu lahan milik dari adik Farel Prayoga. Dan tentunya di depan kita ini adalah usaha dalam bidang peternakan sahabat. Nah, ini sahabat ya. Jadi di sini sudah adanya beberapa ternak yang sudah dirintis. Nah, di depan kita ini adalah ternak kambing. Nah, ini kambing sahabat ya. Dan di sini juga ada 4 ekor kambing yang berjenis domba. Jadi di sini ada 2 jenis, yaitu jenis kambing Jawa sahabat ya, kambing Jawa, dan ada jenis kambing domba. Sementara di sini, nah ini adalah usaha dalam bidang peternakan, yaitu sudah adanya ternak sapi, di mana usaha yang sudah dilakukan yang dulu jumlahnya itu 2 sahabat ya. Jadi sapinya itu dulu 2, ternyata sudah mempunyai anak 2, sehingga sampai sore hari ini jumlah daripada sapi yang dimiliki oleh keluarga dari adik Farel Prayoga berjumlah 4. Sahabat, mungkin sampai di sini dulu saya memberikan sebuah info tentang beberapa usaha yang sudah dirintis oleh keluarga besar dari adik Farel Prayoga yang terdapat dalam satu lahan, di mana lahan ini yang pertama kali dibeli oleh keluarga dari adik Farel Prayoga. Bila mana ada suatu kata yang tidak berkenan kepada sahabat-sahabat semua, saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.